Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardian Syah Rashid dengan NIM 230701501007 dari kelas E. Saya akan menjelaskan tentang social facilitation. Jadi, social facilitation adalah fenomena psikologi ketika kehadiran orang lain itu mempengaruhi kinerja kita. Contoh, pada saat di dalam kelas, teman-teman semua sedang belajar. Nah, ketika melihat teman-teman yang sedang belajar, kita itu akan merasa terdorong untuk belajar juga, atau merasa termotivasi untuk ikut belajar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari social facilitation. Namun tidak menutup kemungkinan dampaknya juga negatif. Misal, saat kita berada di depan, kemudian di depan kelas untuk mempresentasikan sesuatu. Nah, pada saat kita mempresentasikan, kita malah terfokus pada teman yang lain, yang kemudian membuat kita jadi grogi, cemas karena merasa orang lain tersebut akan menilai kita buruk. Makanya mengganggu kinerja kita dalam mempresentasikan sesuatu. Jadi kesimpulannya bahwa social facilitation itu adalah keadaan di mana kehadiran seseorang itu mempengaruhi kinerja kita dalam melakukan suatu tugas. Selanjutnya itu tentang deindividuasi, yaitu keadaan ketika seseorang kehilangan kesadaran atau kontrol dalam suatu kelompok. Nah, contoh sederhananya itu saat kita berada di sebuah forum besar, kemudian pada saat rapat, keadaan di dalam itu mulai tidak kondusif. Nah, secara tidak sadar mungkin kita akan terpengaruh dan kemudian melakukan perilaku yang tidak kondusif juga, seperti lebih agresif, kemudian lebih menggebu-gebu untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu adalah salah satu contoh deindividuasi. Karena secara tidak sadar perilaku orang lain mempengaruhi perilaku kita. Selanjutnya materi social loafing, yaitu kecenderungan seseorang untuk tidak melakukan tindakan atau mengurangi motivasi dalam ketika ada kehadiran orang dalam suatu kelompok. Misal, dosen memberikan kita tugas kelompok. Nah, saat itu juga kita merasa seakan-akan tidak perlu membantu karena tugasnya itu pasti dikerjakan oleh teman kelompok lain. Begitu. Selanjutnya itu materi tentang kelompok polarisasi, yaitu kecenderungan suatu kelompok untuk mengambil keputusan yang lebih ekstrim daripada yang dipegang sebelum diskusi. Misal, saat kita pro dengan orang-orang yang sering melakukan aksi demonstrasi atau aksi atau kegiatan demo, namun meskipun kita pro tapi kita tidak merasa tidak perlu untuk turun langsung. Nah, ketika kita berada di sebuah forum grup, nah pada saat senior misalnya menceritakan tentang hal demonstrasi, maka kemudian kita jadi termotivasi dan terdorong untuk ikut atau terjun langsung ke dalam aksi demonstrasi tersebut. Itulah yang disebut dengan kelompok polarisasi. Baik, untuk selanjutnya itu terkait pengaruh minoriti terhadap suatu kelompok. Jadi dalam slide itu ada harus konsisten, kepercayaan diri, dan pembelotan dari mayoritas. Nah, contohnya itu
Misalnya kita pro dengan akan kesadaran global warming, sedangkan mayoritas itu masih belum sadar akan bahayanya global warming. Nah, karena kita sebagai minoritas, itu tentu saja kita agak sulit untuk menyadarkan orang karena mayoritas itu belum sadar akan bahayanya global warming. Nah, bagaimana cara kita sebagai minoritas? Itu dimulai dari konsisten. Kita harus konsisten untuk menyebarkan bahwa bahayanya global warming. Kita harus percaya diri. Maka meskipun membutuhkan waktu, tapi kemungkinan orang-orang sedikit demi sedikit akan setuju pro dengan bahayanya global warming. Demikianlah presentasi dari saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.